Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atbahi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, ustazah-ustazah, nenek-nenek yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Enggak ada ya nenek-nenek. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu masih pakai kita, gerakan kita untuk taat kepada Allah. Yang punya iman, yang memberikan iman dan hidayah Allah. Yang memberikan ibu-ibu kaki untuk melangkah Allah juga. Yang ngasih tenaga untuk bisa gerak Allah juga. Yang ngasih makan, nafas juga Allah. Terus kemudian yang menyampaikan kabar ini kepada ibu untuk datang pengajian juga Allah, lewat perantara siapa saja. Maka kita ini sebenarnya ibu-ibu, kita ini tidak ada amal apa-apa, semuanya hadiah dari Allah. Bisa beramal ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu, setelah kita dikasih hadiah ini, amal, ibu-ibu bisa hadir pengajian, bisa hadir majelis zikir, sholawat, maulid, kumpul bersama teman-teman yang solehah. Ini setelah Allah kasih hadiah, maka nanti setelah selesai, Allah kasih ganjarannya lagi. Allah kasih balasannya. Padahal amalan kita ini dari Allah. Sekali lagi Bu ya. Padahal amalan kita ini dari siapa? Allah. Tapi nanti setelah selesai beramal, Allah kasih lagi hadiahnya dan ganjarannya. Allahu Akbar. Maka di dalam Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana ucapan kegembiraan orang-orang ahli surga ketika sudah masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala bilang, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka bilang, ya Allah makasih, alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk sampai kepada surga ini, memberi hidayah kami untuk iman, memberi hidayah kami untuk amal, sampai kami masuk dalam surga. Kalau bukan karena Allah beri hidayah kepada kami nggak bakal bisa jadi orang baik. Kami nggak bakal bisa sampai surga. Mereka nggak membanggakan ini karena sholat kita ini dulu nih. Enggak. Mereka yang di surga itu nggak membanggakan ini karena sholawat saya ini. Enggak. Mereka yang ada dalam surga mengembalikan semua amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalannya kita ini dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka nggak ada orang baik, nggak ada. Yang ada orang yang diperbaiki oleh Allah. Nggak ada orang pintar tuh, nggak ada Bu, nggak ada. Yang ada dipintarkan oleh Allah. Nggak ada orang kaya tuh, nggak ada. Yang ada dikayakan oleh Allah. Nggak ada yang cakep, nggak ada nih mah. Apalagi di sini nggak ada yang cakep. Yang ada dicakepkan oleh Allah SWT. Kalau begini maka nggak mungkin sombong ibu-ibu, nggak mungkin merasa ujub, merasa lebih, merasa wah, nggak ada. Semuanya ini dari apa yang kita punya ini kita ini. Kalau nggak ditiupin ruh sama Allah, kita ini cuman bangke Bu, mayat, nggak ada apa-apanya. Mayat yang walaupun dikasih make up, ada yang mau nikahin? Nggak ada.
Yang walaupun dioperasi plastik nggak ada yang mau ngawinin bu, mayat. Maka alhamdulillah ini semua dari Allah, kembalinya ke Allah. Nggak ada kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada yang mulia, nggak ada. Cuman yang ada dimuliakan oleh Allah. Jelas kira-kira bu sampai sini? Nah, di antara sayangnya Allah ini kepada umat Nabi itu adalah umat Nabi ini umurnya pendek, orangnya juga umurnya pendek bu, orangnya juga nggak tinggi, kalah sama umat-umat terdahulu. Kalau Nabi Nuh saja ini sudah 950 tahun dakwahnya, berarti hidupnya lebih dari itu. Karena 950 tahun itu dakwahnya, berarti hidupnya lebih dari 950. Panjang-panjang usianya. Kalau panjang usianya berarti lebih banyak amalannya. Kita udah bisa sampai umur 80 aja udah syukur. Kita ini, umat kita ini. Nabi bilang dalam sebuah hadis, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umatku itu rata-rata antara 60 atau 70 tahun. Masa panennya dicabut nyawanya antara 60-70. Jadi kalau kita ini udah dikasih umurnya pendek, fisiknya pun juga kecil, maka Allah memastikan bahwa umat ini masuk surganya lebih dulu. Umat ini dipastikan sama Allah. Nabi SAW dalam riwayat itu, dalam hadis Nabi bilang, la tadkhulu al-jannah ummatun qabla ummati au kama qala Nabi SAW. Tidak ada umat-umat lain yang masuk surga sebelum umatku. Sampai masuk aku dan umat, baru umat-umat lain boleh masuk. Nah terus begini bu, mereka ini kan lebih senior, kami ibadah lebih lama, kami ibadah lebih dulu, kami beriman lebih dulu. Apa yang membedakan umat-umat Nabi Muhammad ini kok masuk surga duluan? Dan bagaimana untuk bisa umat Muhammad mengalahkan kami? Ini kalau kita berbicara atas nama umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hari-hari, waktu-waktu yang utama. Ada hari-hari di dalam 1 tahun yang pahalanya berlipat ganda. Misalnya Ramadan, misalnya Rajab. Nah ini dia contohnya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan lipat ganda. Belum lagi ada yang dilipat gandakan pahala itu dari tempat. Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwa illal masjidil haram. Nabi bilang salat di Masjid Nabawi, salat di masjidku ini itu lebih baik dari 1000 salat daripada masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram jadi 100.000 kali daripada sholat di selain Masjidil Haram. Jadi kenapa ada tempat-tempat khusus, ada waktu-waktu utama, waktu-waktu mulia, tujuannya untuk membuat kita lebih dan mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu yang punya waktunya lebih panjang, umurnya lebih panjang, fisiknya lebih kuat, mereka akan kalah dengan kita dengan waktu-waktu yang utama ini. Maka alhamdulillah bu, hari ini kita masih disampaikan ke bulan Rajab. Alhamdulillah. Berapa banyak yang tahun kemarin, bulan Rajab tahun kemarin atau Ramadan tahun kemarin mungkin masih sama-sama dengan kita. Yang Ramadan tahun kemarin mungkin masih sahur bareng, mungkin masih ngaji bareng, mungkin masih bukaan bareng, mungkin masih jalan-jalan bareng. Sekarang udah nggak bersama kita lagi. Kita pun juga sama ibu. Kita juga nasibnya nggak jauh beda kayak mereka.
Mereka yang mendahului kita demi Allah nggak tahu kalau Ramadan tahun kemarin adalah Ramadan terakhir untuk mereka. Mereka nggak tahu, demi Allah mereka nggak tahu. Kalau Ramadan yang mereka laksanakan kemarin itu adalah Ramadan terakhir yang mereka miliki. Sama sekarang kita Ibu. Rajab sekarang ini belum tentu akan terulang di Rajab tahun yang akan datang. Kesempatan ini belum tentu terulang 2 kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi ibu-ibu ini kesempatan Rajab, bagaimana kita mumpung masih tanggal berapa Rajab ini sekarang? 11 Rajab. Masih tanggal 11 Rajab, masih ada 20-an atau 19 Rajab lagi. Ini masih kita gunakan untuk kesempatan meningkatkan amal. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu, ini Nabi sampaikannya di depan para sahabat ketika hajatul wada, haji perpisahan. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah ciptakan. Dari dulu awal Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi dengan isi-isinya sampai sekarang, waktu itu sama 12 bulan. 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, sama. Terus kata Nabi, ifna asyara syahran, sama dari dulu 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, bulan haram. Bulan haram itu karena haram berperang di dalamnya, karena haram untuk melakukan perang. Jadi dari sebelum Rasulullah SAW ada, orang-orang jahiliyah tuh Bu, sudah memuliakan bulan haram. Mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Hari-hari dalam setahun kerjaannya perang aja. Kadang-kadang cuma masalah sepele, dikatain sama temennya, akhirnya mereka saling perang antara suku. Hanya gara-gara berebut warisan mereka perang saudara. Hanya gara-gara berebut perempuan mereka perang. Pokoknya dalam 1 tahun tuh perang aja. Kecuali 4 bulan. 4 bulan ini nggak perang. Bulan-bulan haram namanya. Kata Nabi yang pertama Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ada 4 bulan haram Bu. Sekali lagi. Pertama Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Sekali lagi, 1 2 3 4 Rajab. Ngegayem aja risong Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah karena mereka dekat haji. Jadi mereka nggak mau perang. Muharram karena baru pulang haji, masih taubat-taubatan. Nanti setelah Shofar, bulan kedua dalam Islam, Shofar mulai perang. Rabiul Awal perang, terus nanti Rajab ini biasanya orang-orang jahiliyah umroh Bu, umroh. Jadi ketika Rajab mereka karena dipersiapkan waktu umroh, mereka muliakan ini bulan Rajab, jadi nggak perang juga. Nah, sehingga 4 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turunkan Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, pokoknya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, hitungan ini dari Allah mulai ciptakan. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi, hitungan 12 bulan pakai bulan Hijriah.
bukan Masehi. Kalau pakai Masehi itu jumlah harinya 355 kurang lebih ya. Tapi kalau pakai Hijriah itu hanya 350-an, ada lebih 5 harinya. Tapi dari dulu Allah Subhanahu Wa Taala itu menetapkannya pakai bulan, bukan pakai matahari hitungannya. Jadi pokoknya kalau udah maghrib itu udah pindah tanggal, nggak nunggu jam 12. Karena jam itu diciptakannya di akhir-akhir, dibuatnya. Dulu orang nggak pakai jam. Pokoknya matahari terbenam itu sudah pergantian hari. Jelas Bu ya kira-kira ya? Nah maka Allah bilang ini, yang 12 bulan ini diantaranya ada 4 yang bulan Allah muliakan. Jadi dari Allah sendiri yang memulaikan bulan Rajab. Yang memuliakan bulan Rajab itu Allah juga. Dan orang jahiliyah disampaikanlah oleh Nabi Ibrahim. Hari ini orang-orang justru malah lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Dia bilang bulan Rajab itu yang gak ada kemuliaannya. Loh ini gimana ini? Orang jahiliyah aja sebelum Nabi memuliakan bulan Rajab. Mereka gak mau perang. Jelas gini, tahu dari mana orang-orang jahiliyah bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan Allah? Tahu dari mana kalau bukan dari Nabi? Berarti dari Nabi Ibrahim. Kira-kira gitu Bu. Tapi orang hari ini, ada yang puasa Rajab, permasalahin. Ada yang istighfar bulan Rajab, dimasalahin, dibid'ahkan. Ada yang nyembelih kambing bulan Rajab, dibilang keliru. Loh ini aneh. Lebih aneh dari orang jahiliyah ini mah Bu. Jadi kalau ada orang yang nyala-nyalain masalah fadilah keutamaan bulan Rajab, bilang aja, wah kamu mah orang jahiliyah. Kalah sama orang jahiliyah. Nabi pernah ditanya, Nabi kalau puasa Sya'ban tuh gimana? Nabi bilang, dzalika syahrun yaghfulu katsirun minan nas baina Rajab wa Sya'ban. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan dan ditinggalkan oleh banyak manusia antara Rajab dan Ramadan. Rajab dimuliakan orang, Ramadan dimuliakan orang. Sya'ban ini nyempil tengah-tengah. Orang banyak yang enggak perhatian sama Sya'ban. Tetapi Nabi itu mengungkapkan demikian, berarti di zaman Nabi itu orang-orang sahabat sudah memuliakan bulan Rajab. Sebab Nabi bilangnya ini bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh orang banyak antara bulan Rajab dan Ramadan. Berarti Ramadan di zaman Nabi sudah dimuliakan. Rajab di zaman Nabi sudah dimuliakan. Tinggal Sya'bannya disempurnakan. Gitu maksudnya. Jelas nggak Bu kira-kira ini? Ini sahih. Akhirnya Nabi itu kalau puasa kata Siti Aisyah, puasa Sya'ban itu hampir 1 bulan. Sya'ban. Nabi puasa yang mendekat 1 bulan tuh Sya'ban. Sya'ban itu hampir 1 bulan Nabi itu. Karena ini bulan yang nyempil. Seperti hari kejepit Bu. Orang malas kerja kalau hari kejepit ini. Sabtu libur, Kamis tanggal merah, Jumatnya ini hujan lagi. Begitulah lebih kurang. Jadi kayaknya aduh ini tanggung banget, tinggal blek begitu. Tinggal sempurnakan. Nah begitu kurang lebih, karena orang banyak melalaikan bulan Sya'ban, akhirnya Nabi puasa Sya'ban. Tapi Nabi udah bilang bahwa Rajab itu memang dimuliakan oleh orang banyak sudah. Kira-kira jelas nggak nih Bu? Nah terus Rajab itu artinya apa Rajab? Rajab itu Bu artinya Rajaba yurajibu, artinya azzama yu'azimu, pengagungan. Jadi Rajab itu artinya bulan yang agung. Sekali lagi ya, Rajab itu artinya apa?
keagungan. Jadi Rajab tuh maksudnya bulan yang agung. Bisa juga Rajab tuh asalnya membangun satu batu di atas batu lain. Jadi kalau saya mau ngebangun tembok, terus saya susun batu dengan batu, batu dengan batu, itu bahasa Arabnya nurajib. Saya sedang merajab batu, membangun batu. Jadi Rajab itu adalah bulan sedang membangun karakter, membangun iman, persiapan untuk Ramadan. Begitu lebih kurang, karena diambil dari kata Rajab. Ada sebuah riwayat, Bu, Rajab itu sumiyar Rajab, Rajaban, disebut Rajab itu Rajab karena li'annal malaika tatarajab, karena malaikat itu bertumpuk-tumpuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, khusus untuk bulan Rajab. Jadi kalau kita ini sekarang memuliakan bulan Rajab, ini wajar dan patut. Gini Bu, saya mau, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini, mukadimah ya. Sekarang begini, kita ini Bu, tidak bakal bisa memuliakan sesuatu kalau nggak tahu nilai sesuatu itu. Kita nggak bakal bisa memuliakan dan menghormatinya kalau nggak tahu kemuliaannya. Ibu-ibu kasih uang 100.000 sama anak usia setahun, 2 tahun. Dia belum bisa tahu angka, dia nggak tahu dia duit, dia nggak memuliakan 100.000. Kira-kira gitu Bu. Kadang-kadang dia ditipu orang, mau aja lagi beli 100.000 cuma dapat es krim doang satu. Nggak ada kembaliannya dek, bingung dia karena nggak tahu nilainya. Dan kita juga begitu, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu jangankan 100.000 ibu mah, 10.000 aja di kantong suami diembat. Saking taunya kemuliaan, gitu lebih kurang ya. Karena terlampau taunya kemuliaan uang. Jadi sekarang nih, coba ibu cari sekarang, ada nggak uang yang tercecer yang jatuh sekarang? Coba cari. Nggak ada Bu. Karena kita tahu banget bagaimana kemuliaan dan harga uang itu sendiri. Saya dikasih jam misalnya, kasih jam tangan. Ketika dikasih nggak tahu nilainya berapa, orang ngasih ya saya terima. Jadi naruh sembarangan, buka sembarangan, nyimpan sembarangan. Waktu nyari di internet, ternyata waduh, harga jamnya 4,5 juta, langsung saya sayang tuh Bu. Naruhnya nggak sembarangan, begitu lebih kurang. Karena kita tahu nilainya, baru bisa menyayanginya. Kira-kira gitu Bu, jelas apa nggak kira-kira ini? Nah, maka kita juga begitu dengan waktu. Kita akan bisa memuliakan waktu, amalan, kalau tahu nilainya. Lah terus nilainya ini adalah nanti saat ketika kita di akhirat. Itu taunya. Begini Bu, dulu ibu-ibu dan saya waktu di dalam kandungan ibu kita nggak tahu nilai tangan. Waktu di kandungan kita, ibu-ibu kan di dalam kandungan ngapain dikasih tangan? Ini buat apa ya Allah? Ngapain dikasih mata? Emang mau kemana? Ini buat apa ini mata? Ngapain dikasih kaki? Orang cuma di perut, gelap lagi, sempit lagi. Ngapain dikasih mulut? Kan nggak tahu, paham kan? Nggak paham kita kan? Apa fungsi mulut? Apa fungsi tangan? Apa fungsi kaki? Kita nggak tahu. Tapi ketika sudah pindah alam, dari alam rahim ke alam dunia, baru paham. Oh ini pentingnya saya dikasih kaki ini buat jalan ini. Oh ini saya pentingnya punya mata ini buat lihat. Oh ini pentingnya saya punya mulut buat makan dan berbicara. Kita pindah alam baru paham nilainya itu. Maka ibu-ibu sekarang, ibu ini nggak tahu nilai majelis kita ini kayak apa. Nanti ibu pindah alam nanti ke kubur. Oh ini pentingnya saya ngaji. Oh ini pentingnya saya sholat. Kasih tahu ke anaknya. Kalaulah misalnya ini Bu,
Banyak orang yang bilang, lah yang sholat ada yang kaya, ada juga sholat tapi tetap miskin. Banyak yang sholat tetap aja sakit-sakitan. Banyak yang sholat tetap saja mungkin jodohnya susah, padahal udah jaga sholat. Bukan di dunia, Ibu. Paham betul-betul, pahamnya nilai amalan kita itu nanti kalau pindah alam. Sekarang masih hijab, nggak paham kita ini. Nanti ketika sudah sakaratul maut, sudah pindah alam ke alam barzakh, Ibu baru paham. Nah, makanya kalau ada orang nggak yakin dengan akhirat, kalau nggak yakin dengan akhirat, maka begini, dia bilang begini, Bu, ngapain capek-capek beramal? Toh juga surga dan neraka belum tentu ada. Kan nggak kelihatan sekarang. Ngapain capek-capek ngaji? Toh juga bertemu dengan hari kiamat belum tentu ada. Kan nggak kelihatan sekarang mah. Nah sekarang begini Ibu jawabnya. Kalau kita beramal ini, ternyata ini kemungkinan kedua, kemungkinan ada atau tidak ada ini surga neraka, kemungkinan ada atau tidak ini hari kiamat, masih ngambang kita ini kan. Kalau kita beramal ternyata nggak ada, nggak masalah. Ibu udah beramal soleh ternyata nggak ada, tapi itu mustahil, nggak mungkin nggak ada, itu mah pasti ada. Kalaulah benar menurut orang yang ateis, yang nggak beragama, dibilang nggak ada, Ibu nggak bermasalah. Tapi coba mereka yang nggak beramal, kalau ternyata ada gimana? Nah, lebih parah. Nah, jadi sekarang kita ini ingin memuliakan Rajab dengan memastikan dulu bahwa kita paham nilai Rajab. Baik ya, begitu ya. Oke, sekarang yang pertama bahwa Rajab itu kata dalam sebuah riwayat Baihaqi, hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW katakan, aktsiru al istighfar fi Rajab, perbanyak istighfar di bulan Rajab, fa inna lillahi ta'ala utaqa fihi minanar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki, ada orang-orang dan hambanya yang akan dibebaskan dari neraka di bulan Rajab. Sekali lagi ini Bu, Allah, saya ulang ya, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab karena Allah memiliki utaqa minanar, orang-orang dan hamba-hambanya yang akan dibebaskan daripada api neraka besok dari bulan Rajab. Gara-gara kita menghidupkan bulan Rajab, maka kita akan mungkin salah satu dari kita atau semuanya akan dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Bu, kata Nabi itu ada orang nanti selama hidupnya nggak pernah susah, selama hidupnya nggak pernah sulit. Saat ketika dia menginjakkan kakinya di dalam neraka, walaupun setengah detik, langsung malaikat itu bertanya kepadanya, kamu di dunia pernah hidup senang apa enggak? Dia bilang, enggak pernah saya, semuanya susah. Padahal di dunia enggak pernah susah, tapi gara-gara menyentuh neraka saja lupa semua kesenangannya. Sebaliknya, ada orang yang di dunia penuh dengan musibah, sekali nginjek tanah surga langsung hilang semua kesulitannya. Malaikat surga tanya, kamu pernah hidup susah nggak sebelum ini? Ah, nggak pernah saya, hidup saya enak terus. Gara-gara nginjek tanah surga. Maka neraka itu lebih mengerikan daripada cicilan utang yang nggak lunas. Neraka itu lebih mengerikan daripada penyakit kronis manapun. Neraka itu lebih mengerikan daripada kemiskinan. Neraka itu lebih mengerikan daripada omongan netizen. Lebih mengerikan. Omongan tetangga lebih pedes neraka Bu. Jadi kalau sekarang kita ini, kenapa banyak orang-orang kita ini
bisa berkorban untuk dunia kita. Gara-gara kita ini takut miskin, akhirnya kita kerja, kita dagang, kita bisnis, nggak apa-apa selama halal. Tapi lihat usaha kita untuk menghindari kemiskinan. Sebegitu hebatnya, hujan-hujan tetap orang-orang mengojek, jualan mah jualan, panas-panas tetap aja di jalan tuh yang joget-joget, pengamen, tetap aja. Untuk apa kira-kira Bu? Dia bilang untuk sambung hidup, agar saya bisa lepas daripada kesulitan hidup. Akhirnya segala usaha capek-capek dilakukan. Oke, nggak jadi masalah kalau halal. Tapi bagaimana usaha kita? Pernah nggak kita ini capek-capek untuk membebaskan diri kita dari neraka, Bu? Ke rumah sakit itu ketika sakit nggak enak. Sekali lagi Bu ya, ke rumah sakit itu ketika sakit nggak enak. Ibu waktu puyeng-puyeng, pusing-pusing lagi, suruh datang ke dokter, nunggu, dan bangkunya nggak ada senderannya lagi. Sering apa? Pernah apa nggak Bu gitu Bu? Bingung kita mau senderan, bangkunya nggak bisa senderan, kepala udah pusing, tapi ibu bisa maksain diri pergi ke dokter. Buat apa? Pengen sembuh. Maksain diri kadang-kadang jauh ke Sukabumi, ke Pandeglang. Ngapain Bu? Ini saya mau berobat perobatan alternatif, katanya di sono bagus. Jauh-jauh pelosok datangnya. Biar apa Bu? Sembuh. Duitnya dikorbanin, waktunya dikorbanin, tenaganya dikorbanin, dirinya dikorbanin. Karena capek-capek itu, nahan sakit itu, pergi jauh-jauh demi sembuh. Apa kira-kira neraka itu nggak semengerikan penyakit kita? Apa kira-kira penyakit kita akan lebih berbahaya daripada neraka? Nggak. Kalau kita berani capek-capek, berkorban, tungkus lumus, panas-panasan, hujan-hujanan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, bagaimana untuk kebahagiaan akhirat? Kira-kira jelas nggak Bu ini? Nah, maka jangan capek Bu untuk ngaji. Ngaji mah nggak capek Ibu, duduk doang, tidur lagi. Ngobrol deh kalau ibu-ibu mah, kalau bapak-bapak baru, oh nggak ada orangnya, tidur contohnya ini kan. Jadi setelah ngaji itu doanya bukan subhanakallah wa bihamdika, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Allahu akbar. Ibu-ibu mah nggak ada yang capek ini yang ngomong, teriak-teriak coba kayak. Ibu menyender coba kan, udah enak, kayak kurang enak apa surga Bu kayak gini coba. Ibu-ibu mah masih bisa ngegayem coba, ngemil maksudnya, masih bisa ibu mah. Kurang enak apa coba ini kayak gini nih coba. Tapi Nabi bilang bahwa ini tuh tamannya surga Bu. Idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat taman surga, fartau, nikmati taman surga itu, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Nah ini ya Allahu akbar. Ibu nggak ngapa-ngapain ini, nulis enggak coba itu kan, nulis enggak sampai rumah, mah ngaji apaan? Ya ngaji, oh ya, nggak jelas ngajinya apa, nggak tahu lagi. Pokoknya ngaji Rajab aja pokoknya, gitunya. Tapi ternyata yang kayak gini, Nabi bilang itu kalau nanti semoga setelah selesai majelis, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Malaikat absyiru, kasih kabar kepada mereka, anni qad ghafartu lahum. Aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Ini kurang enak apa Bu? Makanya dengerin. Jangan gaya mulu ya, jangan ngobrol mulu ya. Jadi ini untuk ini dulu nih saya nih kan, menghimpun perhatian dulu ini ibu nih. Nah, jadi yang pertama bahwa Rajab itu adalah hari di mana ada orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka.
Kalau zaman penjajahan, merdekanya dari penjajahan, itu pun udah bersimbah darah. Bagaimana untuk memerdekakan neraka kita? Jelas Ibu kira-kira ini ya. Ada ulama besar namanya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Nabi nih, cicitnya Nabi. Suatu ketika beliau sholat sunnah, sholat malam, lagi enak-enak sholat, tiba-tiba terjadi kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, orang-orang tetangga-tetangga udah riuh, ricu, udah pokoknya kacau. Semuanya pada pusing untuk memadamkan api. Maka tetangga-tetangganya ini ngomong kepada Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sholat. Al-Harik, Al-Harik, ya Imam, Tuan, ini lagi kebakaran, Tuan, kebakaran. Itu Bu kalau kebakaran, masa Tuan, kebakaran Tuan? Nggak mungkin. Kebakaran. Ternyata Imam Ali Zainal Abidin tetap di dalam sholat. Sampai akhirnya padam sendiri apinya. Setelah sudah padam, Imam Ali Zainal Abidin selesai sholat, orang-orang nanya, Syekh, Kiai, Imam, Tuan, tadi kok kami teriak-teriak kebakaran-kebakaran, kok Tuan tidak bergeming, Tuan gak bergerak, Tuan gak kabur. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, aduh saya maaf gak ngeh, saya gak ngeh ada api kebakaran karena saya sibuk hati saya memikirkan kebakaran yang lebih besar di neraka. Karena saya lebih sibuk memikirkan kebakaran yang lebih besar di neraka nanti. Ada api yang jauh lebih saya takutkan daripada api di dunia. Sehingga saya udah nggak ngeh ini api di sini. Ini orang soleh, ini wali Allah ini Bu. Jangan coba-coba Ibu mah. Ibu lagi sholat, banjir, banjir. Hanyut rumah Ibu Bu. Kalau wali, dia sudah nggak kepikiran dengan dunia itu ketika sholat. Jadi dia punya keadaan khusus. Lah kalau Ibu lagi sholat, gempa, wah saya mau mati syahid aja. Nggak bisa, nggak bisa. Harusnya kalau dalam fikih, Ibu kabur tapi sambil sholat. Karena sholat sambil kabur itu boleh dalam keadaan darurat dan nggak batal. Sambil lari, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu nggak usah sujud, nggak usah, pokoknya ngebayangin lagi sholat sambil kabur. Jangan nggak kabur Bu, gayaan gaya lagi ini gempa bumi gaya-gaya sholat. Itu namanya mati konyol, itu namanya bunuh diri, itu namanya nggak boleh. Waktu digempa di Lombok itu saya lihat video itu, imamnya kan terus lanjut, makmumnya bingung mau kabur, imamnya masih kan. Ini kadang nggak ngaji nih. Kalau ngaji kabur aja, tapi sambil sholat, minimal keluar gedung biar nggak ketindihan, itu minimal sambil sholat. Nanti kalau dari tempat yang aman baru sholat, lanjutin sholat seperti biasa. Sama kayak lagi perang itu sholatnya ya sambil perang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, begitu lebih kurang. Itu nggak masalah mau 3 kali berturut-turut, mau sambil lari, yang penting nggak boleh teriak, batal. Itu aja yang nggak boleh. Teriak tuh nggak boleh. Kalau lagi sholat, ya itu batal itu mah. Nggak usah itu. Ini sholat darurat. Kembali, ini maksudnya adalah bagaimana orang dahulu atau wali-wali Allah itu lebih mementingkan neraka Bu, daripada dunia kita. Maka kata ulama begini, seandainya kita ini takut kepada neraka seperti takutnya kita kepada kemiskinan, kita selamat dari neraka. Sekali lagi Bu, ini saya ulang ya. Seandainya kita ini takut kepada neraka seperti nggak usah lebih, seperti takutnya kita kepada kemiskinan, niscaya kita akan bebas daripada neraka.
Gambarannya tadi kayak tadi Ibu, gambaran kita lari dari kemiskinan tuh kayak apa? Pengorbanannya, pikirannya, oh macam-macam. Capeknya. Maka kalau untuk neraka juga kayak gitu, nggak usah lebih, mirip deh. Maka pasti bebas dari neraka. Nah sekarang hari ini di bulan Rajab ini ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Ini satu. Yang kedua kemuliaan Rajab, kemuliaannya dulu ya. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan Rajab ini menurut Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, bahwa Imam Qasim bin Muhammad, bahwa Isra wal Mi'raj terjadinya di bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal berapa Rajab? 27. Walaupun ulama berbeda-beda pendapat ulama sejarah kapan pastinya Isra wal Mi'raj. Tapi yang masyhur, yang terkenal, yang banyak diamalkan oleh masyarakat Islam pada saat ini 27 Rajab Isra Mi'raj. Tentu Allah nggak sembarangan. Ibu, kalau bikin hajat, ibu bikin hajatan, itu pasti milih waktunya yang pas. Minimal, ya nggak boleh juga kita ini ngitung-ngitung, ini waktu yang ini nggak cocok ini. Ini si ayahnya, si suaminya, calon suaminya harinya hari Jumat Wage. Kemudian si perempuannya ini hari Kamis Pahing. Oh ini setelah saya hitung-hitung, nah, ini nggak bisa, itu nggak boleh itu mah. Kayak gitu nggak boleh, ya. Tapi kalau mencari kemuliaan, saya pengennya nikahnya di bulan Syawal, biar mengikuti sunnah Nabi ketika Sayyidah Aisyah dinikahi bulan Syawal. Itu boleh. Saya inginnya nikah di bulan Rajab karena di bulan Rajab Allah muliakan bulan ini. Itu boleh. Sunnah nikah itu hari Jumat. Nah ini jarang diamalin ini. Akad nikahnya sunnahnya hari Jumat. Bu, sunnahnya hari Jumat. Apalagi sore. Habis asar hari Jumat itu waktu mustajab. Jadi kalau akad nikah di hari Jumat sore, itu ketika doa barakallahu lakum, semoga Allah kasih barokah, itu bisa lebih tokcer daripada hari-hari lain. Jadi kita boleh memilih hari kalau ibu, ya. Hajatannya bisa di hari Sabtu, hari Minggu. Cuma akad nikahnya hari Jumat kalau mau ikut sunnah. Kembali. Jadi kalau ibu ingin bikin event, bikin program, bikin hajatan, pasti ibu milih hari yang paling pas. Kayaknya bikin hajatan di hari Rabu jarang. Ngapa Bu? Jarang ada yang datang. Nanti orang-orang kagak datang, saya udah masak. Pada kerja. Akhirnya milih hari Sabtu atau hari Minggu minimal. Hari Sabtu Minggu ini orang-orang pada pulang kampung misalnya. Ibu pasti cari hari lain. Jadi kalau ibu mau bikin hajatan, intinya milih harinya apa enggak? Pilih harinya dengan benar. Maka bagaimana hajatan Isra wal Mi'raj? Enggak mungkin Allah memilih hari sembarangan. Itu maksud saya. Enggak mungkin. Ini hajatan besar ini, Isra wal Mi'raj. Allah ngundang nabinya. Berjumpa langsung bertemu dengannya. Yang ngundang dan yang nganterin, yang jadi driver dan supirnya malaikat Jibril Mikail. Kayak apa kurang hebatnya ini hajatan ini? Kayak apa itu? Kemudian berkumpul di Masjidil Aqsa bersama para nabi-nabi dan rasul. Nabi menjadi imamnya. Terus kemudian naik ke atas terus sampai berjumpa dengan Allah dan menerima sholat. Ini berarti betul-betul hajatan yang paling agung. Maka pasti Isra wal Mi'raj dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia. Jelas-jelas kira-kira Bu nih? Maka bulan Rajab ini nggak sembarangan karena bulan yang dipilih Allah untuk Isra wal Mi'raj. Ini kemuliaan bulan Rajab. Maka ibu-ibu, di bulan Rajab ini perbaikin sholat.
Kalau dulu pernah di masa muda mungkin pernah ninggalin sholat. Masa muda berarti sekarang ibu sudah? Mungkin di dulu ketika remaja pernah ninggalin sholat, qadha, bayar, bukan cuma istighfar. Ibu mau nggak saya utangin, nanti saya cuma minta maaf doang. Bu, saya minjem duit bu, berapa Ustadz? 1 juta. Ya udah ya ini. Setelahnya udah lama, saya cuman, bu maaf ya bu ya, utangnya udah lunas ya. Boleh apa enggak bu? Mau apa enggak? Nggak bisa, utang mah utang, lebaran mah lebaran. Utang tetep, enak aja, lebaran mau lunas, nggak bisa. Maka kata Nabi, wadainullah ahaqqu ayyuqda. Ada orang begini datang, perempuan ini perempuan, laki-laki datang kepada Nabi, Nabi, ibu saya sebelum meninggal punya nadar, punya janji sama Allah untuk haji. Kalau saya menunaikan nazar ibu saya yang sudah meninggal dunia, boleh nggak Nabi? Kan nazar itu hutang kita kepada Allah ya. Maka Nabi bilang, kalau kamu, yang nanya perempuan, kalau kamu punya hutang, kamu bakal bayar apa enggak? Bayar Nabi. Maka hutang kepada Allah lebih layak dan lebih pantas untuk dilunasi. Jadi maksudnya Nabi itu enggak langsung bilang, udah bayarin nazar ibu kamu sana, haji. Enggak, Nabi tanya dulu, kalau kamu punya utang, dibayar enggak? Dilunasin. Kalau ada orang utang sama kamu, wajib dilunasi enggak? Lunasi. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk kita bayar. Maka yang punya hutang sholat, sempurnakan sholatnya. Karena ini bulan agung, bulan sholat ini, Rajab ini bulan sholat, bulan perbaikan sholat. Yang pernah tidak, ini ikut mazhab Syafi'i dulu. Ibu-ibu kalau haid, kemudian haidnya berhenti pada sebelum subuh, maka ibu setelah mandi, maka wajib sholat isya dan maghrib. Isya dan, bukan subuhnya doang, karena berhentinya sebelum subuh. Jelas nggak bu ini? Walaupun mungkin tinggal 10 menit sebelum subuh, tapi itu masih waktu isya. Jelas ya? Maka kalau berhenti haidnya sebelum subuh, ibu harus sholat isya dan maghrib karena bisa dijamak. Jadi setelah nanti sholat subuh, kalau memang subuh baru mandi, maka ibu sholat isya. Sholat qadha itu bu, sholat qadha tidak terikat dengan waktu, mau kapan-kapan aja boleh, gitu ya. Habis subuh sholat isya, terus sholat maghrib. Begitu pula kalau ibu haid berhentinya sebelum maghrib, berarti masih masuk waktu sholat asar. Berarti nanti di qadhanya asar dan zuhur. Ini tolong kasih tahu sama anak-anak putrinya juga, sama kakak-kakaknya, adik-adiknya. Kalau ibu hanya qadhanya hanya waktu isyanya aja misal, maka maghrib masih punya utang sholat. Nah di sini bu, sehingga banyak perempuan-perempuan yang meninggalkan sholat gara-gara nggak ngerti hukum fikih haid ini. Jelas ya bu kira-kira ya. Nah kemudian karena ini bulan sholat, perbaiki sholatnya sebisa mungkin, sholatnya di awal waktu. Ibu kalau seandainya punya anak dipanggil, pengennya langsung datang atau anaknya entar-entaran? Langsung datang. Kita marah banget kalau punya anak. Nah, ngapain mbak? Ngapain bu?
Main game. Tuh tahu pasti ibu yang berpengalaman sejak 1987. Ketika udah main game, ibunya, nak tolong beliin kecap di Bang Udin. Contoh aja ini. Anaknya masih main game aja. Nah, naik mulai tinggi, nadanya mulai naik sedikit. Tolong beliin kecap sebentar. Bentar bu, ini belum kalah. Takut kalah. Main game kah, lagi whatsappan kah, lagi apalah nggak tahu. Akhirnya yang ketiga ibu ujung-ujungnya beli kecap sendiri ke Bang Udin. Sampailah ibu ke rumah. Anaknya kehabisan kuota. Datang ke ibu, mak, apaan? Kuota habis, mak. Kira-kira bakal ibu apain? Oh, anakku sayang, Masya Allah kuotanya habis ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin bu, nggak mungkin. Minimal, ini minimal bu. Minimal ibu ceramahin dulu. Itu minimal banget itu. Bahkan kadang-kadang emak-emak tuh lebih hebat daripada ustadz-ustadz. Kalau udah ceramah, bahannya ada aja yang diomongin. Lebih hebat daripada khotib-khotib Jumat. Diceramain dulu itu minimal bu. Syukur-syukur nggak dibentak, nggak diulek anaknya. Kenapa coba? Tadi aja giliran mama panggil nggak datang, suruh sebentar nggak mau. Sekarang lagi ada perlunya baru ngedeketin mama. Minimal begitu. Ternyata kita juga ke Allah ternyata kurang lebih bu. Kurang lebih kita ini. Termasuk saya mungkin. Hayya 'alas shalah. Itu yang manggil siapa coba? Allah, bukan muadzin bu. Sini sholat dulu. Hayya 'alal falah. Sini yang mau bahagia. Allah yang manggil itu melalui muadzin. Muadzin cuma wakilnya Allah aja dia mah. Nah, ternyata tak dulu ini drakornya belum selesai. Ini akhirnya nanti suatu saat Allah kasih ujian, Allah kasih keperluan, Allah kasih masalah. Baru datang, ya Allah, hamba nggak punya siapa-siapa selain Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menolong hamba ya Allah. Kira-kira Allah bakal ngomong apa bu? Dulu aja. Nah, kita nggak pakai ibu kan? Kurang lebih kan? Itu dalam Al-Quran itu disebut tuh surat Al-Baqarah itu bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, tapi hendaklah mereka penuhi panggilanku. Falyastajibu li. Aku akan kabulkan doanya, tapi penuhi dulu panggilan aku. Iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong. Gitu. Ini kadang-kadang kita ini suka gini. Saya kalau seandainya sampai berhasil rumah laku, saya akan puasa 3 hari. Nazar. Ini nggak bener bu. Yang bener, ibu puasa dulu 3 hari. Baru doa. Bukan nunggu sampai dikabulkan dulu doa kita baru mau ibadah. Allah diancam-ancam. Seolah-olah kita gini, ya Rob, saya nggak mau puasa ya kalau nggak dikabulin. Seolah-olah kita ini ngancam-ngancam Allah ini. Jadi kata Nabi, nazar yang kayak gitu tuh innama yakhrujun nadru minal bakhil. Nazar yang kayak gitu tuh itu dari orang yang pelit, perhitungan sama Allah. Mestinya ibu sedekah dulu, baru ngedoa. Bukan nanti kalau sampai utang saya, kalau sampai saya dapat THR saya bakal sedekah. Bukan. Ibu keluar dulu sedekahnya, baru minta sama Allah. Begitu caranya.
Jelas ya Bu kira-kira? Nah, intinya perbaikan sholat. Mulai ini bulan Rajab ini waktu sholat. Kemuliaan Rajab ada pada Isra wal Mi'raj. Maka kita perbaiki hubungan dengan sholat, dengan Allah. Dengan Allah dengan cara memperbaiki sholat. Sholatnya, wudunya biar benar. Bersihin najisnya biar benar. Jangan wudu begini doang Bu. Bu, wudu itu adalah cahaya pada hari kiamat. Dia adalah identitas dan tanda untuk kita dikenal sama Nabi. Kalau ibu nanti di hari kiamat, terus kemudian datang hari kiamat, ibu depannya doang ini berkelip-kelip nih, kayak kunang-kunang tuh Bu. Karena ketika wudu cuman ujungnya doang. Coba ini, Nabi itu rambutnya panjang, jangan salah, Nabi juga rambutnya panjang, kadang-kadang sebahu, kadang-kadang seleher, kadang-kadang sekuping, tapi Nabi wudunya sempurna. Kecuali kalau ibu wudunya di tempat yang terbuka mungkin, ini tempat wudunya nggak ada khusus buat perempuan, akhirnya ibu terpaksa wudu di depan laki-laki, nah ya oke lah depannya doang. Tapi kalau ibu wudunya di rumah, jangan males, gini-gini doang. Ntar cahaya kelap-kelip Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya kira-kira Bu ya? Benerin coba sholatnya kita. Yang ketiga, kemuliaan di bulan Rajab ini di dalam kitab di dalam kitab Imam Ibnu Rajab itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Ra'd ayat 39, yaitu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan takdir, Allah menghapuskan Quran dan menetapkan Quran atau menetapkan takdir pada tanggal 10 Rajab kemarin. Allah menetapkan dan menghapus takdir pada tanggal 10 Rajab kemarin berarti. Tapi intinya di bulan Rajab. Allah menurunkan surat Ar-Ra'd ayat 39. Nanti ibu cari sendiri, buka sendiri di Qur'annya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ibu, kalau mungkin ini ya, kalau kita ingin merubah takdir, Nabi sendiri yang bilang, la yughayyirul qadar ila du'a. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Itu Nabi sendiri yang bilang ya. Karena ada takdir yang memang ditetapkan Allah nggak bisa dirubah, ada yang digantung sama Allah. Kalau dia ada usaha akan dirubah takdirnya, digantung sama Allah. Nah sekarang ini bulan Rajab adalah bulan di mana Allah menghapus atau mengganti takdir. Sebagaimana juga diriwayatkan ayat ini juga turunnya di pertengahan malam bulan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kita ingin mungkin takdir kita berubah jadi lebih baik. Kita ingin yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya rusak menjadi sempurna, yang tadinya kurang menjadi sempurna. Kita ingin sempurnakan itu di bulan Rajab. Sekarang ini kita ini doa, banyak-banyak doa di bulan Rajab. Mungkin la'alla wa asa Allah merubah takdirnya kepada yang lebih baik. Mungkin ditakdirkan akan stroke pada tahun ini. Kalau kita minta sehat, Allah mungkin takdirkan rubah jadi sehat. Jadi ada yang bisa Allah rubah, itu terserah Allah kan, Allah mau rubahnya gimana. Cuma yang dilihat itu adalah doanya kita. Nah ini bulan Rajab, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi di dalam kitab Lataiful Ma'arif namanya, itu bahwa ayat ini nih, ayat tentang Allah menetapkan dan merubah Quran atau takdir, itu turunnya di 10 bulan Rajab. Ini kemuliaan bulan Rajab, nggak sembarangan. Terus kemudian bulan Rajab ini berikutnya keberapa nih? Nomor berapa ini? 4.
Kemudian berikutnya Bu, bulan Rajab ini diagungkan oleh para ulama karena Nabi Nuh. Sekali lagi, Nabi Nuh dulu ketika di atas kapal, Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat dan berikan ilham wahyu untuk puasa Rajab. Nabi Nuh. Jadi sehingga salah satu sebab Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir besar, dan Nabi Nuh adalah nenek moyang kita semua Bu. Ibu nggak mungkin ada di sini kalau tidak ikut di dalam rahim dan sulbinya pengikut Nabi Nuh. Karena ketika Nabi Nuh itu banjir besar dunia, itu nggak ada manusia lagi selain yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Jadi ibu-ibu dulu naik kapal dulu. Gitu maksudnya. Itu nenek moyang kita. Jadi kalau nenek moyang kita seorang pelaut, ya keliru sih sebenarnya itu. Yang benar nenek moyang kita itu pengikutnya Nabi Nuh. Itu beliau menganjurkan kepada pengikutnya yang ikut nenek moyang kita, sekali lagi, yang ikut ketika itu di atas kapal untuk puasa Rajab. Nah makanya dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif nggak apa-apa, boleh dipakai. Nabi bilang bahwa man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, saqahullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan minum min nahrin, daripada satu sungai, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, abyad minal laban, lebih putih daripada susu, atyab minal miski, lebih wangi daripada misik, daripada kasturi. Ini nanti di surga. Bulan Rajab, bulan juga puasa. Oke lah, kalau dikatakan puasa Rajab itu puasanya nggak ada dalilnya atau dalilnya lemah, minimal. Ini seluruh ulama bilangnya, 4 mazhab bilangnya ada puasa Rajab. Walaupun hadisnya lemah, tetapi ibu masih bisa diniatkan puasa bulan haram. Bulan haram ini juga sunnah puasa. Jadi bukan hanya Rajab, Dzulqa'dah juga sunnah puasa, Zulhijjah sunnah puasa, Muharram sunnah puasa. Ini bulan-bulan haram semuanya sunnah puasa. Nah nanti ibu-ibu yang belum punya, yang masih punya qadha puasa Ramadan maksudnya, jangan sampai nanti tertunda lagi Ramadan tahun depan. Akhirnya nunggak mulu, nggak terasa memang. Tar deh, sok mangga, sok. Akhirnya nggak puasa sampai dekat-dekat Ramadan belum tertutupi qadanya. Maka ibu yang ketinggalan, kita ini kalau ketinggalan qadha Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya wajib bayar denda. Denda Bu. Dendanya setiap lewat satu Ramadan, satu harinya 1 mud beras. 1 mud itu 0,7 liter, nggak sampai 1 liter. Jadi misalnya ada perempuan, dia punya utang 7 hari puasa, sampai Ramadan tahun berikutnya nggak diqadha juga. Berarti dia 7 hari puasanya tetap 7, nggak bertambah, qadhanya tetap 7 hari. Cuma nanti setelah bulan Syawal gitu ya, harus nambah denda. Dendanya adalah sedekah beras ke fakir miskin, 1 harinya 0,7 liter. Berarti kalau dikali 7 sekitar 5 liter. 5 liter kasih ke fakir miskin. Sampai Ramadan tahun berikutnya lagi belum diqadha juga. Berarti dikali 2 mud 1 harinya. Berarti kalau 10 tahun belum diqadha, kali 9 berarti, atau kali 10. Ngerti nggak Bu kira-kira ini Bu? Ramadan ke Ramadan setiap 1 harinya ada denda 1 mud. 1 mud itu tadi berapa? 0,7 liter beras.
Ramadan berikutnya kali lagi 1 hari 1 mud, berarti udah 2 mud. Ramadan berikutnya 3 mud, terus begitu. Jadi ini jadi banyak nanti utangnya. Kalau kodok puasanya tetap nggak bertambah, ibu tetap 7 ya 7. Cuma untuk dendanya yang bertambah. Jelas nggak bu kira-kira ini? Ini jangan sampai salah ini ya. Kodok puasa dari sekarang. Boleh niat kodok itu diniatkan sekalian puasa Rojab, sekalian puasa Senin Kamis, sekalian puasa Yaumul Bid. Wah ini keren sekali nih. 1 dalam 4. 1 tapi dapatnya 4. Ibu sekali puasa, niatnya itu kodok. Ini saking malasnya puasa ini nggak apa-apa lah. 1 niatnya kodok, pas tanggal 11 Rojab kayak hari ini, atau 13 Rojab seperti nanti lusa 13, 14, 15 hari dimana bulan purnama. Hari bulan purnama itu disebut hari putih atau Yaumul Bid, sunnah puasa 13, 14, 15 tiap bulan, hari bulan purnama Hijriah ya. Jadi ketika hari tanggal 13 itu tepat hari misalnya hari Senin misalnya. Kemudian dia bisa niat qadha 1. Hari niatnya yang kedua tambah Senin, tambah yang ketiga Rojab, tambah yang keempat Yaumul Bid atau puasa hari putih. Jadi 1 puasa dapat 4 pahala. Kayak apa itu enaknya ini? Saking malesnya ini. Nggak apa-apa, niat aja banyak. Puasa itu boleh digabung. Jelas ibu kira-kira ya? Nah itu dia. Jadi intinya nggak boleh lagi ada yang nunggak-nunggak qadha puasa. Ini Ramadan. Ada ulama bu, ada ulama sampai seorang ulama itu mau meninggal, sakit. Ketika mau meninggal doa sama Allah, ya Rob, saya minta meninggalnya nanti aja, ditunda sampai bulan Rajab. Ditunda sampai bulan Rajab katanya. Ketika murid-muridnya tanya, kenapa Kiai kok pengennya meninggalnya di bulan Rajab? Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka pada bulan Rajab. Saya berharap meninggal di bulan Rajab itu dapat memerdekakan diri saya dari neraka. Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi. Kemudian sekarang amalan Rajab. Amalannya sekarang. Tadi kemuliaannya. Jadi ibu yang pertama apa tadi kemuliaannya bu? Apa yang pertama? Banyak istighfar karena Allah memiliki hamba yang dibebaskan dari neraka pada bulan Rajab. Itu kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua apa tadi? Isra Miraj. Ini terjadinya Isra Miraj bulan Rajab. Jadi bulan perbaikan sholat. Yang ketiga apa bu? Nah, mulai error ini. Ya. Yang ketiga ini adalah bulan dirubahnya takdir. Mudahnya begitulah. Atau diturunkan surat Ar-Ra'du ayat 39. Yang keempat. Mulai. Ngegayem dulu dah, nggak apa-apa dah. Ibu yang nggak puasa mah. Apa yang keempat bu? Bulan? Apa? Nabi Nuh, nah gitu dong. Bulan Nabi Nuh berpuasa untuk menyelamatkan dirinya dalam kapal. Jelas ibu kira-kira? Sudah berapa bu? Yang kelima dong tambahin. Yang kelima dia termasuk bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata ulama gini bu. Kalau dulu orang jahiliyah mereka memuliakan bulan Rajab dengan tidak berperang, menahan diri dari berperang. Bahkan orang jahiliyah nih bu, ada bapaknya dibunuh
dibunuh. Tapi ketika dia mau balas dendam, bulan Rajab, dia tahan dulu dirinya sampai bulan Rajab habis. Demi memuliakan bulan Rajab. Dia tidak mau untuk membalas dendam bapaknya yang dibunuh gara-gara bulan Rajab. Ini Habib Umar bin Hafiz yang cerita. Lantas maka ibu, maka di bulan-bulan yang penuh barokah ini, bulan haram namanya, kalau dulu menahan diri daripada perang, maka sekarang kita menahan diri dari lisan, lidah. Bu, lidahnya dijaga, khususnya bulan ini. Latihan jaga lidah sampai bulan Ramadan. Semoga nanti setelah Ramadan lidahnya kejaga terus. Latihannya dari sekarang. Latihan jaga hati. Jangan ada ibu yang sekarang yang masih bulan Rajab ini udah datang bulan Rajab masih yang ngambek-ngambekan. Masih aja selek-selekan. Masih aja nggak tegur sapa. Sambung. Ibu pilih mana? Tunggu. Sebelum itu, ibu yang nggak punya dosa angkat tangan. Bu. Atau yang dosanya merasa dikit deh angkat tangan, Bu. Nggak ada yang berani, Bu. Nah, sekarang berarti kita merasa banyak. Mah nggak usah diomongin ya. Lantas ibu kalau mau dimaafkan dan diampuni oleh Allah, maafkan dan ampuni kesalahan orang-orang kepada ibu. Dulu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, anaknya Bu, anaknya difitnah, nyeleweng. Anaknya Abu Bakar Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Istrinya Nabi ini dituduh main serong. Kayak apa itu? Jadi kalau sekarang ini misalnya netizen ataupun juga orang-orang tuh ngomongin kita, ya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Siti Aisyah. Ceritanya panjang, intinya Siti Aisyah tuh dituduh main serong, nyeleweng. Akhirnya Abu Bakar, ternyata di antara yang nuduh Siti Aisyah itu adalah anak angkatnya Abu Bakar, namanya Mistoh. Ini si Mistoh nih nggak tahu diri nih, kata Abu Bakar kurang lebih ya. Nuduh anak saya, udah mulai sekarang saya nggak mau jadi orang tua asuhnya lagi. Karena dulu tuh si Mistoh dikasih bulanan, dikasih makan seperti anak asuh memang. Diasuh sama Sayyidina Abu Bakar. Kok tega-teganya dia ngomongin anak putri kesayangan saya Aisyah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Mistoh ngomongin putrinya. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran. Allah bilang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, mau nggak kalian Allah ampuni dosa kalian? Falyafu waliyasfahu, caranya maafkan, lepaskan. Maafin, ampunin, lepasin, jangan dendam. Kalau mau Allah ampuni. Pilih mana ibu? Pilih, ibu ini pilih menjaga permusuhan di dunia, tapi nggak dapat jaminan surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Atau lebih baik milih surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, tapi merdekakan dan bebaskan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Pilih mana? Sekarang begini Bu, kalau ibu jaga permusuhan, pokoknya sampai mati, nggak bakal gua ampunin, nggak bakal gua maafin, sakit hati. Nggak bakal sampai 7 turunan, 7 turunan lagi. Padahal orangnya nggak punya keturunan. Tapi ibu nggak punya jaminan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menzoliminya,
maka ada janji bagi dia untuk masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa perhitungan amal. Tapi syaratnya dua, maafin, berbuat baik sama dia. Wah, ini wali ini. Bukan hanya maafin Bu, bukan hanya maafin. Ibu tadinya nggak pernah ditegur sapa. Ibu tegur duluan. Maafin, tegur duluan, kasih makanan. Kirimlah gorengan, kirimlah apa kayak tempe goreng. Oh ibu, surga tanpa hisab. Masya Allah. Kalau berani memaafkan. Ini sekarang gini maksudnya, permusuhan dan dendam kita tuh nggak jadi apa-apa Bu di dunia mah. Nggak jadi apa-apa Bu di dunia. Ibu cuman jadi sakit hati, akhirnya jadi penyakit. Karena kepikiran, akhirnya stroke. Gara-gara mikirin musuh. Tuh tetangga, dia kok jahat kayak gitu masih aja. Oh, gitu. Mikirin dia mulu jadinya. Akhirnya ibu malah penyakitan, nggak jadi apa-apa Bu. Di akhirat lebih nggak punya apa-apa lagi. Allah. Maka bulan Rajab ini masuk, bebasin. Hatinya dibebasin. Jaga lidah, jaga hati. Ibu-ibu ya. Amalan bulan Rajab, Bu. Yang pertama, ini sering sekali ini kita amalin. Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab, maka beliau akan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ibu-ibu suka bacanya gimana? Allah. Pakai lagu? Oh gitu ya, nadanya gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dhana wa ballighna. Nah, jadi ibu ini dibaca. Kalau ibu sendirian gak usah pakai mic, gak usah pakai lagu, gak apa-apa. Ibu baca aja. Mau pakai lagu ya boleh. Kita ngamalin Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah keturunannya, berkah suaminya, berkah rumah tangganya, berkah ibadahnya, berkah imannya, berkah ilmunya, berkah umurnya. Allahu Akbar. Ini penting ini. Udahnya Rajab itu bulan mulia, diampuni dosa, maka kita pun juga doanya minta barokah. Bu gini, ibu tuh nggak usah mikir barokah itu apa. Pokoknya barokah itu segala yang baik aja, itu barokah pokoknya. Jelas itu ya. Ada sahabat Nabi Bu, namanya Abu Tolha. Dia ini punya istri namanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Ummu Sulaim punya anak, masih kecil, masih bayi. Suatu ketika anaknya ini sakit. Akhirnya dirawatlah sama istrinya kan, Ummu Sulaim. Si bapaknya Abu Tolha pergi dari rumah, entah mau kerja, entah mau dakwah, entah mau apa, ada keperluan rumah kan. Ternyata ketika ayahnya pergi, lah terus meninggal anaknya Bu. Suaminya lagi nggak ada, anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, wah istrinya ini nggak panik, malah ini, waduh ini istrinya ini istri solehah, imannya kuat, nggak ronta-ronta, bahkan belum ngasih tahu tetangga. Hebat nih, luar biasa ini, tenang sekali, diselimutin anaknya yang masih kecil itu. Terus suaminya datang, suaminya nanya, Bu, Mah, gimana kabar anak kita yang lagi sakit? Kata istrinya, alhamdulillah Pak, lebih tenang dari sebelumnya. Ya Allah Akbar. Bilangnya lebih tenang. Bener sih emang lebih tenang, maksudnya tenang banget malah. Nggak ada geraknya, nggak bohong emang.
demi menjaga perasaan suami biar nggak galau. Ini suami capek, baru pulang, gitu maksudnya. Nggak langsung, Pak ini susu habis, pampers habis, gula juga habis, nah. Suaminya tuh dibiarin tenang dulu. Malah yang ajib, yang hebatnya itu Ummu Sulaim masak. Habis masak Ummu Sulaim dandan. Ini dalam kondisi anaknya udah meninggal. Allah, dia sembunyikan. Karena udah habis makan, ngelihat istrinya dandan, ya tergiurlah suaminya. Penting ini Bu, dandan tuh depan suami ya. Terus akhirnya berjimalah mereka, berhubungan malam itu. Setelah berhubungan, suaminya udah tenang, baru istrinya ngomong, ayah, kalau tetangga minjemin kita panci, terus sekarang tetangganya minta pancinya dibalikin, apa kira-kira kita balikin gak ya? Kata istrinya ini. Kata suaminya, ya balikin dong Bu, kan punya tetangga. Kalau kita marah-marah boleh nggak? Ya, kalau kita marah-marah nggak mau balikin, boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh, itu kan punya tetangga Bu. Oh gitu ya ya. Iya ya gini. Jadi anak kita ini kan cuma titipan dari Allah. Dia adalah pinjaman doang ya. Sekarang sudah diambil sama yang punya. Maksudnya apa Bu? Iya anak kita udah wafat tadi siang. La ilaha illallah. Jadi suaminya marah. Ini dalam keadaan junub, ibu baru ngasih tahu. Marah ini suaminya ini. Ini saya nggak bohong, ini cerita dalam Sunan Tirmizi ada, dalam kitab-kitab hadis ada. Akhirnya karena terlampau marah, liatin ya ibu ya. Besok saya aduin ibu ke Rasul nih, kayak perbuatan kayak gini nih. Bener-bener ibu ini. Udah tuh. Sampai akhirnya pagi selesai pemakaman dan seterusnya sudah beres. Ini si Abu Thalhah suaminya nyeret istrinya digandeng, bawa ke Rasul, didudukin, Rasul ini nih istri saya nih kurang ajar nih. Kenapa? Iya diceritain dari awal. Masa anak saya meninggal dia malah berjima dengan saya, kemudian dia ngasih makan saya dan seterusnya. Nabi senyum malah. Karena Nabi terlalu heran dan terlalu takjub dengan keimanannya Ummu Sulaim. Kok nggak galau, nggak panik? Karena terlalu yakin anak itu titipan Allah bukan punya kita, sehingga nggak gimana gitu. Subhanallah. Akhirnya Nabi doain. Malah Nabi senyum terus Nabi doain, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berkumpul tadi malam. Semalam kan berkumpul, semoga Allah berkahi. Akhirnya Bu, karena doa Nabi barokah, berkah tuh berkah ini. Kita mau bicara berkah. Gara-gara Nabi doain berkah, lahirnya anak namanya Abdullah bin Abi Thalhah. Abdullah ini hafiz Quran. Terus punya anak lagi hafiz Quran. Punya anak lagi hafiz Quran. 9 keturunan semuanya hafiz Quran. Gara-gara didoain berkah oleh Rasulullah. Nah itu maksud saya barokah. Jadi kita sekarang ngedoa setiap habis sholat, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta keberkahan di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Yang kedua, amalan Rajab adalah, ini sampai jam 7 menit lagi berarti. Sampai 10.30 ya, 7 menit lagi. Ibu nggak usah ngeliat jam, biar saya aja. Gitu ya. Selain puasa, tadi mau puasa udah saya bahas ya sedikit ya. Kemudian ini Bu, di bulan Rajab ini sunnahnya juga menyembelih kambing, sama seperti kurban, namanya atiroh. Atiroh itu kurban tapi disembelihnya di bulan Rajab. Nah, karena Nabi SAW itu dalam riwayat Abu Daud, Nabi bilang inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah au atirah. Setiap tahun kata Nabi, satu rumah, satu keluarga hendaklah dia menyembelih hewan kurban atau atiroh. Atiroh itu kurban di bulan Rajab. Setiap tahun kalau enggak kurban atau atiroh. Ini sunnah ini.
Lebih bagus dua-duanya, kalau nggak bisa salah satunya. Tapi nggak bisa juga, kambing lumayan 3,5 juta. Ya udah Bu, ganti nyembelih ayam. Ganti nyembelih ayam, dikasih makan. Maksudnya dibuat bagi-bagi makan maksudnya. Nih ya, nyembelih ayam. Oh enggak juga ayam, ya udah nyembelih telur lah. Namanya atiroh itu intinya. Ini sunnah. Nah maksud dan tujuannya adalah dari atiroh ini, Rojab ini tujuannya mengagungkan bulan Rojab. Yang kedua, karena bulan ini bulan mulia, maka sedekah di bulan ini juga dilipat gandakan insya Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, afdol memberi sodakoh selain di bulan Ramadan juga di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab. Nah, jadi kita sekarang setelah ini akan ada pengutipan, pengambilan, penawaran ibu-ibu untuk sodakoh, untuk kita sama-sama solawatan dengan sedekah. Semoga sedekah kita ini diniatkan juga untuk orang yang sudah meninggal. Boleh Bu, orang tua, guru-guru, mungkin suami, mungkin kakek nenek, siapa saja boleh. Ibu niatin boleh, tenang aja, Allah mah nggak kekurangan pahala. Ibu mah dapat pahala, orang yang sedekah, orang yang meninggal dapat pahala. Kemudian berharap juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sodakoh ini, Allah juga berkahi rezeki kita. Allah berkahi, yang punya masalah Allah selesaikan masalah-masalahnya dengan sodakoh ini. Ini bukan buat saya juga ikut sedekah sama, agar bulan Rajab ini mendapatkan lipat ganda pahala sodakoh kita. Sama-sama sholawatan Bu.